Kalau orang mau beli barang ya paling mudah sebetulnya murabahah. Murabahah ya. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya akhirnya orang yang punya kepentingan kan harus mikir lagi nih gimana caranya agar lebih simpel. Kenapa kok dua akad ini digabung? Ya, itu sebetulnya kepentingannya lebih kepada kepentingan penjual, Mas. Oke, jadi satu lagi adalah produk musyarakah mutanakisoh. Tadi kan jual beli, kemudian sewa beli. Yang ketiga ini musyarakah itu tadi kerjasama ya. Jadi kerjasama bisnis. Sebenarnya kayak apa itu Pak? Saya tambah bingung lagi nih. Ya, sebetulnya kita sama-sama bingung Mas, karena kita bukan pembuat produk. Tapi kalau Mas Didi tanya, kalau menurut saya gimana gitu kan? Ya, kita kan sama-sama bukan pembuat produk. Harusnya yang bisa menjawab ini baik itu harusnya pembuat produk. Gitu. Kenapa sih sampai begini gitu kan? Ya, jadi gini, kenapa kok dari IMBT dengan kasus yang sama nih sekarang ya? Jadi kasusnya sama pengen beli rumah. Gitu kan. Tapi kok muncul lagi penawaran dengan akad musyarakah mutanakisoh. Jadi gini, secara syariat apa problem akad musyarakah mutanakisoh? Sama seperti sewa beli tadi. Ada penggabungan akad. Penggabungan akad. Musyarakah itu akad syirkah, Mas. Dalam syariat ada akad syirkah, ada. Boleh. Ya, musyarakah. Mutanakisoh itu sebetulnya satu akad, ya, di mana aktivitas dari transaksinya itu kayak semacam perpindahan kepemilikan secara bertahap. Jadi biasanya berhubungan dengan saham, ya, modal, terus ada mutanakisoh. Jadi kalau kita sebetulnya tidak mengenal dalam konteks syariat, tidak mengenal akad mutanakisoh itu muncul dari ya adanya sekarang ya, yang kontemporer itu sebetulnya kontemporer. Kalau dulu nggak ada itu mutanakisoh itu. Tapi sekarang baru dimunculkan ini ide mutanakisoh ini. Oh, jadi perpindahan secara bertahap. Jadi mungkin kalau saya menyimpulkan barang ini tadinya milik bank, kemudian secara bertahap menjadi milik saya sedikit demi sedikit. Ya. Oh, berarti sehingga pemiliknya jadi berdua tadi ya? Waktu dia bersirkah, kan kalau kita lihat konteks kenapa kok muncul akad musyarakah, itu kan idenya maunya gini, Mas Didi mau beli rumah, tapi uangnya tidak cukup. Taruhlah harga rumah 1 miliar. Mas Didi cuma punya uang 400 juta. Oke. Sehingga nggak cukup kalau beli sendiri. Mas Didi ngajak saya nih, ya, ngajak saya atau Bank Syariah untuk yuk kita beli bareng itu rumah itu, ya. Bank Syariah bilang oh, boleh, gitu kan. Tapi dengan catatan kita bersyirkah. Mas Didi ngasih modal 400, saya ngasih modal 600. Oh ya. Akhirnya cukup nih 1 miliar nih. Untuk apa uang 1 miliar? Untuk beli rumah. Oke. Berhenti nggak sampai di sini? Kalau akad syirkah nggak berhenti sampai di sini, karena akad syirkah itu harus bikin bisnis, Mas. Akad syirkah itu harus join untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan aset, tapi untuk mendapatkan keuntungan. Itu syirkah. Jadi kerjasama 2 orang atau lebih, ya, yang berakad untuk membuat usaha dan mendapatkan keuntungan. Itu definisi dari syirkah itu gitu. Jadi tadi beli rumah, sekarang berarti terus kemudian bersyirkah kan berarti harus dibisniskan biar menguntungkan. Betul. Karena kalau nggak dibisniskan itu bukan syirkah. Terus gimana? Berarti udah kita beli rumah nih bareng-bareng kan. Oke. Nanti rumah ini disewakan. Jadi sebetulnya yang sedang dibangun dengan bisnis musyarakah tadi, syirkah tadi, itu adalah bisnis nyewain rumah, gitu loh. Itu esensinya. Oke? Pertanyaannya, terus
disewakan kemana gitu. Iya, karena kan tadi kan saya pengen beli rumah itu pengen buat saya tinggalin gitu, kenapa malah disewakan? Iya, bingung ya. Iya, saya juga menjelaskannya jadi bingung Mas kalau Mas tanya ini begitu terus. Ya, saya cuma bisa menerka-nerka ininya ya apa. Jadi ternyata mungkin disewakan ke saya biar saya bisa. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh mereka itu musyarakahnya itu disewakannya spesifik ke Mas Didi lagi gitu loh. Padahal Mas Didi ini kan bagian dari syirkah kan? Iya, iya. Ya kan Mas Didi kan nama saya bersyirkah. Ya taruhlah nanti bersyirkahnya Mas Didi sebagai pengelola, saya sebagai pemodal nih. Ya, saya sebagai Bank Syariah modali, naruh modal. Mas Didi naruh modal juga. Termasuk nanti ngelola, makanya jadi musyarakah. Ya, bentuknya syirkahnya makanya jadi musyarakah karena Mas Didi berlaku sebagai pemodal dan pengelola, saya berlaku sebagai pemodal. Waktu kita kerjasama, ini namanya syirkah musyarakah. Musyarakah. Iya. Ya, namanya syirkah musyarakah. Oke. Terus pertanyaannya, objek akad syirkahnya apa? Objek akad syirkah itu harus bisnis. Nah, bisnisnya apa? Sewa menyewa rumah. Pertanyaan berikutnya, berarti harusnya ini disewakan ke umum. Iya, kalau bisnis sewa menyewa kan harusnya ke umum. Ya. Jadi kalau ini disewakan ke umum, oke nggak ini musyarakah? Oke, nggak ada masalah, gitu kan. Tapi dalam konteks ini disewakannya spesifik lagi nih ke Mas Didi nih yang harus sewa nih. Iya, saya maunya gitu karena memang saya pengen nempatin rumah itu. Iya. Berarti musyarakahnya ada syaratnya nih. Iya. Penyewanya harus pengelola dan pemodal. Ya, pertanyaannya emang harus begitu? Nah, bingung lagi memang. Harusnya sih nggak begitu gitu loh. Ya, harusnya nggak begitu. Tapi ini dispesifikkan. Oke. Nah, terus kenapa muncul mutanakisah? Itu tambahannya. Kalau saya membacanya secara syariat gimana? Sama tadi. Ini ada multi akad. Ya, ada dua akad yang digabungkan dalam satu transaksi. Oke. Kalau menurut pendapat saya ini tidak boleh. Ya, ini haram. Multi akad itu tidak boleh, haram. Oke. Nah, kenapa kok ini terjadi? Ya, kita ngomong secara logiknya. Pasti ada kepentingan satu pihak untuk menutupi risiko. Itu juga saya sebetulnya kenapa waktu saya belajar multi akad ya. Terus iya ya, kenapa kok itu dilarang ya? Karena selalu saya tangkap ujung-ujungnya multi akad itu pasti ada satu pihak yang merasa lebih dari pihak yang lain. Gitu loh. Nah kalau udah seperti itu mendudukan akad pasti ada yang terzolimi. Pasti ada yang terzolimi. Jadi lebih punya kuasa gitu ya. Gitu loh. Jadi akhirnya dia merasa perlu untuk memitigasi resiko. Lo punya duit, lo punya kuasa. Nah, gitu. Nah ini kan harus hati-hati dengan kepentingan-kepentingan seperti ini. Akhirnya ya berhati-hatinya gitu. Jangan sampai terus akadnya dibolak-balik gak karuan akhirnya malah salah gitu loh. Nah mutanakisah. Kenapa tadi saya bilang itu untuk memitigasi risiko? Ya, satu, kenapa sih? Mungkin muncul pertanyaan, kok nggak murabahah aja nih rumah dibeli? Kan simpel tadi. Kembali lagi, ada kepentingan. Kalau itu dipakein akad jual beli, berarti terjadi perpindahan hak kepemilikan pada saat akad. Oke, ya. Saya sebagai bank syariahnya langsung ketar-ketir, wah ini pegangan saya apa ini? Padahal kan kita tahu tenornya pasti juga nggak cuma setahun 2 tahun ya. Iya. Bisa 10 tahun, 15 tahun kalau kita ngomong KPR kan. Rumah pasti 10 segitu. tahun, 15 tahun. Iya kan? Akhirnya saya harus berpikir nih bagaimana ngejaga risiko itu gitu loh. Ya, nah kalau saya pakai murabahah nggak cocok jadinya. Akhirnya saya pakai syirkah. Kenapa? Karena kalau saya pakai syirkah, itu rumah kan bukan punya Mas Didi kan? Sama kalau yang IMBT kan waktu jadi sewa itu kan belum jadi punya Mas Didi kan? Nah ini juga sama. Tapi kayaknya lebih adil gitu kan, jadi milik bersama rumah ini. Karena tadi kita belinya bareng gitu. Ya memang sampai di situ gitu. Milik bersama. Tapi pertanyaannya Mas Didi tahu nggak kalau rumah itu statusnya milik bersama? Waktu Mas Didi berakad, ada penjelasan itu nggak?
nggak tahu sih Bang, artinya musyarakah mutanakisah waktu tanda tangan juga juga kayaknya semua orang kayaknya nggak ngerti. Jadi asal tanda tangan yang penting cair gitu. Dan dalam ininya mereka pasti ini KPR, gitu kan? Ini KPR, gitu kan? Ya, saya sih nggak ngerti. Kalau menurut saya ini bukan KPR, gitu kan? Jadi mungkin yang saya lihat itu memang bank syariah itu pengen semirip mungkin dengan bank konven, sehingga apa yang dirasakan konsumen atau nasabah ketika bertransaksi itu ya mirip aja gitu. Kayak misalnya biasanya di bank konven terima duit, ya kalau bisa samalah terima duit. Kenapa? Karena kalau beda, kayaknya orang-orang jadi, kok ribet sih, susah gitu. Jadi dibikin semirip mungkin. Padahal justru bank syariah itu kalau misalnya tadi ada experience yang berbeda, harusnya lebih menarik orang untuk ke situ. Kayak tadi kan jual beli, itu kan jelas beda sama utang piutang sama bank konven. Ada sewa menyewa, ada sirkah, itu kan harusnya experience-nya yang dirasakan konsumen beda, tapi kok kayaknya malah dibikin semirip mungkin, nggak berani berbeda gitu. Ya ini kalau nanggung ya gini Mas, kan tadi saya bilang di awal, ini masalah concern Mas, ingin bersyariah, berarti kan syariah itu harus jadi faktor utamanya kan? Semuanya harus diikuti ke syariah gitu kan, bukan syariahnya mengikuti yang dibutuhkan kan, tapi kebutuhannya mengikuti syariah. Kalau bersyariah kan begitu harusnya definisinya loh, karena ini jadi fokus syariahnya. Kalau ini kan sekarang ya jadi fokus transaksinya kan, syariahnya suruh ngikuti gitu loh. Ya. Jadi karena ternyata rasanya sama aja, tadi bahkan udah pakai nama syariah pun kayaknya yang dirasakan transaksinya sama aja, akhirnya orang nggak bisa membedakan ini syariah mungkin sama aja gitu. Itu mungkin itu yang dimaksud waktu saya tanya sama teman-teman ex bank yang keluar dan masuk dari bank syariah yang keluar itu. Mungkin tadi dia bilang sama aja. Mungkin itu kali yang dia maksud gitu loh. Sama aja Pak gitu kan. Ya mungkin itu gitu loh. Oke. Nah, mutanakisahnya muncul. Ini akad sambungannya nih kan, akad keduanya ini. Kenapa mutanakisah itu muncul? Tadi kan pertama musyarakah itu oke, nggak ada masalah sepanjang mengikuti ketentuan syirkah musyarakah, gitu kan? Ya, tapi sebetulnya di balik itu ada kepentingan dari si sayanya, lembaga syariahnya. Apa kepentingan saya? Bagaimana selama masa tenor belum selesai, selama masa cicilan belum selesai, gimana caranya ini barang haknya nggak jadi haknya Mas Didi? Itu kepentingan saya Mas. Agar saya bisa eksekusi, agar saya bisa lelang, kan itu tujuannya. Iya kan? Nah, kalau murabahah kan udah jelas kagak bisa. Iya kan? Akhirnya musyarakah, syirkah. Syirkah, status barang bukan jadi milik Mas Didi, tapi milik bersama, milik syirkah. Jadi tetap secara risiko terminimize ini kebutuhan itu. Yang kedua muncul mutanakisah, ini juga memitigasi risiko. Kenapa? Karena tadi saya sebagai bank syariahnya ingin setiap bulan risiko saya itu menurun dengan Mas Didi. Biar Mas Didi bayar nilai tertentu, ya dialihkan, dialihkan. Lama-lama kan porsi saya dalam syirkah ini kan semakin kecil, toh. Yang membesar porsi Mas Didi kan. Pada saat nanti selesai, ya semuanya menjadi milik Mas Didi. Jadi kalau saya bayar angsuran itu setiap bulan, angsuran itu kan jadi keuntungannya syirkah, harusnya kan jadi bagi hasil ke saya juga nih, saya sebagai pemilik syirkah juga kan. Itu tapi ternyata itu untuk mengurangi porsi kepemilikan tadi ya, untuk bayar itu ya bagi hasil yang salah satunya seperti itu. Sama salah duanya ada kemungkinan saat bisnis musyarakahnya tadi itu terjadi kendala. Karena bisnis kan sangat wajar dong terjadi kendala. Iya nggak? Terjadi kendala. Misalnya saya nggak bayar nih. Betul. Ya, kan harusnya bisnisnya mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian, harusnya syirkah
itu ada pembagian rugi kan? Iya. Iya nggak? Iya. Faktanya ada nggak di dalam musyarakah mutanakisah itu bagi ruginya? Saya nggak yakin sih ada itu. Iya. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman orang-orang yang melakukan akad ini dari sisi customer-nya ya, mereka tuh pernah bertanya sama saya itu bingung Pak Chandra, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ini katanya akad syirkah. Iya. Ya, musyarakah akad syirkah betul Pak. Tapi waktu saya menjalankan akad ini dengan bank syariah, akad syirkah itu kan salah satu karakteristiknya kalau posisi bisnis sedang turun, keuntungan turun, maka bagi hasilnya juga mengikuti besarnya keuntungan dong. Jadi keuntungan itu bisa naik, bisa turun. Gitu kan? Karakteristiknya kan begitu kalau bisnis. Oh iya betul. Bagi hasil ya. Betul, iya kan? Turun lah. Karena musyarakah kan syirkah bagi hasil. Tapi kok saya nggak pernah ngerasain di produk ini gitu loh. Bahkan saat keuntungan turun, ya, saya seolah-olah harus menutupi nilai tertentu yang sudah ditentukan untuk dibayar setiap bulan. Ya, jadi akhirnya saya itu bukan bahkan menerima bagi hasil, tapi saya harus menutupi kerugian. Karena bayarnya saya ke mereka nilainya fix ditetapkan, gitu loh. Oke. Nah, memang jadi membingungkan di sini. Jadi makin membingungkan ya, makin kesini makin kesana. Betul. Oke. Jadi dari penjelasan Pak Chandra tadi dari beberapa jenis akad tadi memang ada banyak akad dan ternyata memang yang diutamakan untuk dilindungi risikonya adalah dari pihak bank, sementara pihak nasabah customer ya karena nggak paham tadi artinya apa aja nggak ngerti, jadi ya manut-manut aja gitu ya. Saya melihat faktanya kok kayak gitu ya. Misalnya tadi ya, misalnya musyarakah mutanakisah ya. Kita berbisnis untuk beli rumah terus kita sewakan itu kan boleh. Kalau ternyata bisnis itu menguntungkan, pertanyaan saya sebagai pemodal di bisnis itu, kenapa kok mau minta modalnya itu dikembalikan secara bertahap, padahal bisnis ini nguntungin loh. Harusnya kalau niat saya berbisnis, dalam akad itu niat saya berbisnis, ya dong, saya harusnya nggak mau mengurangi modal saya karena menguntungkan di situ gitu loh. Tapi ini kayak saya seolah-olah bahkan mengharuskan gitu kan. Jadi itu kan salah satu jadi bingung kan. Tapi pertanyaannya kenapa begitu? Karena ada kepentingan dari saya. Makanya saya jadi maksain begitu gitu loh Mas Didi gitu. Tapi kalau ini diinikan secara normal, akad ini dieksekusi secara normal gitu kan, boleh. Misalnya kita harus sepakat bikin kos-kosan lah. Ya, ada 20 pintu. Gitu kan, kita bersyirkah, ya Mas Didi nanti yang ngelola kos-kosan. Ternyata untung Mas. Pertanyaannya, waktu ini bisnisnya untung, masa saya kepingin modal saya dikembaliin? Itu kan berarti tidak lumrah gitu loh. Tapi pertanyaannya, ada apa dengan ketidaklumrahan ini? Ya nggak? Tahu dong ujungnya apa? Saya sedang ingin menutupi resiko saya sebetulnya gitu. Oke. Ya cukup ada gambaran sih. Jadi yang tadinya ada banyak akad itu istilahnya bingung, alhamdulillah jadi agak jelas lah. Ternyata sebenarnya akadnya seperti itu, dan yang dirasakan oleh kita yang menjalankannya kayaknya nggak kayak gitu. Dibilang jual beli, kayaknya kok nggak jual beli ya. Sewa menyewa kayaknya ini bukan sewa, syirkah kayaknya bukan kerjasama. Jadi yang kita rasakan sama yang kita akadkan beda gitu. Jadi itu yang betul. Nah yang jadi perlu perhatian, melakukan hal yang seperti itu kan concernnya dua. Satu, membingungkan umat sebetulnya. Ya. Kedua, jangan sampai Allah tersinggung. Kenapa? Ada akad yang sesuai syariat, aturan yang Allah buat, gitu kan, diputar-putar, akhirnya juga tetap salah di mata Allah. Ya, jangan sampai Allah tersinggung. Oke. Jadi kita bisa bohongin
konsumen tapi nggak bisa bohongin Allah. Pastilah. Tapi itu kan cuma oknum aja ya. Kayaknya ya insya Allah ya kita doakan mudah-mudahan semakin baik, semakin baik. Yang penting berarti kita memang harus terus belajar, terutama akad-akad transaksi muamalah yang masih banyak kita nggak tahu itu, ternyata memang kita harus terus mencari ilmu tentang itu ya Pak. Tapi dari satu sudut saya juga perlu menghimbau nasabah nih. Warga, masyarakat, umat ya, untuk mbok yao kalau ditawari akad itu ditanya. Jangan tunggu dijelasin. Yang repot kan kalau yang harusnya ngejelasin nggak ngejelasin, jadi nggak ngerti gitu loh. Jadi saya menghimbau, ya mulai sekarang ya kita ini yang ada kepentingan dengan syariat, begitu ditawari akad tanya, iki opo, loh. Jadi nggak cuma tanda tangan cair udah gitu ya. Karena kita akan terkena dampaknya. Akad yang tidak sesuai rukun, tidak sesuai syarat, dampaknya adalah menjadi transaksinya batil. Batil itu tidak sah. Dalam konteks yang tadi kita lakukan, kalau itu ada kebatilan, dampaknya bukan kepada saya si bank syariahnya aja loh. Tapi pelaku akad itu kan ada dua. Ada dua pihak. Dua-duanya terkena dampaknya. Makanya jangan sekedar tanda tangan, jangan sekedar dibaca, tapi lakukanlah diskusi sama mereka yang menawarkan akad ini apa sih akadnya? Ya challenge saja. Menurut saya wajar kok. Kalau saya didolimi sebagai konsumen, itu mungkin di sini tidak bisa membalas, mungkin besok dibalasnya di akhirat gitu ya. Kalau pasti, kalau di akhirat itu pasti. Ya. Di sini kita masih bisa menghindar, tapi kalau besok di akhirat itu yang nggak bisa. Betul, itu dan itu pasti, pasti itu hati-hati ya. Jangan anggap remeh itu. Oke, mungkin itu tadi ya kita obrolan tentang baru 3 produk dari Bank Syariah yang kita bahas aja. Kayaknya udah panjang banget. Ya mungkin semoga bisa memberikan pencerahan lah buat masyarakat semua, buat umat. Dan nanti di episode selanjutnya mungkin kita bisa bahas lebih banyak lagi akad-akad. Dan mungkin dari pemirsa bisa menanyakan kalau di komentar atau tanyakan langsung kalau ada tentang akad-akad di Bank Syariah atau di masyarakat yang mau ditanyakan. Iya, jadi memang saya mengharapkan diskusi seperti ini sering dilakukan. Mendiskusikan sesuatu bukan hanya sebatas istilah nama gitu maksud saya. Fakta transaksinya juga harus didiskusikan. Kenapa kok kami yang melakukan? Ya, karena paling tidak kami kan pernah kerja di sono. Jadi paling tidak kami itu juga mengetahui fakta transaksi gitu loh. Jadi mohon maaf di sini memang kita nggak akan banyak berdiskusikan dalil yang satu dengan dalil yang lain. Tapi kita akan banyak berdiskusi mengenai fakta transaksinya seperti apa, prakteknya, betul, dan kewajarannya, dan keadilannya, gitu loh. Karena apa? Harusnya semua akad yang sudah didesain oleh Allah, yang dibentukkan dalam akad sesuai syariat Islam itu pasti azasnya berkeadilan. Saat dia tidak berkeadilan, hati-hati, jangan-jangan ada yang salah dalam praktek faktanya gitu. Oke. Jadi itu ya harus hati-hati dalam bertransaksi. Oke, mungkin itu dulu dari episode pertama kita di podcast Trust Podcast. Semoga nanti selanjutnya bisa kita lebih seru lagi kita ngobrolnya. Insya Allah. Oke, mari kita tutup podcast yang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Didi.